Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut, para pecinta YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita, untuk semakin menambah ilmu kita di dalam hal khususnya yang wajib bagi kita, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pembahasan kita yang sebelumnya kita membahas tentang rukun-rukunnya khutbah ya, yang mana insya Allah pembahasan kita kali ini kita membahas syaratnya khutbah, yang mana mungkin pernah kita bahas perbedaan antara rukun dan syarat ini, yang mana rukun itu ketika hal tersebut disyaratkan harus kita lakukan ketika kita sudah memasuki ibadah tersebut atau setelah kita memasuki khutbahnya tersebut ya. Kemudian akan tetapi syarat itu adalah hal yang harus terpenuhi sebelum kita melaksanakan ibadah tersebut, juga terus sampai ya, syarat itu harus terpenuhi sampai selesainya ibadah yang kita lakukan tersebut. Akan tetapi harus semua itu sudah terpenuhi sebelum kita melaksanakan ibadah yang disyaratkan, maka ketika sudah masuk ibadah kita bisa dikatakan ya dikatakan sah ketika memenuhi syarat sampai akhir ibadah tersebut. Ini perbedaan antara rukun dan syarat, yang insya Allah pembahasan kita kali ini membahas tentang syarat-syarat dua khutbah yang harus dijalankan ketika kita melaksanakan sholat Jum'ah ya. Syarat yang pertama di sini adalah toharatu an hadatsaihi, suci dari dua hadas, yaitu hadas kecil dan hadas besar, yang mana syarat ini juga sama persis mirip seperti syarat seseorang itu ingin melaksanakan ibadah sholat, maka khutbah juga disyaratkan orang tersebut harus suci dari dua hadas, hadas kecil dan hadas besar. Begitu juga syarat yang kedua, orang tersebut yang ingin untuk berkhutbah ya, yang ingin untuk menjalankan khutbah, seorang khotib, dia harus suci juga dari najis ya, suci dari najis. Kadzak an najasatin bijami anwa'iha matat ilaihi itasolat bihi fi atna'il khutbah ya. Najis yang bersambung dengan dia di pertengahan atau di tengah-tengah khutbah, ini semua harus disucikan terlebih dahulu sebelum dia melaksanakan khutbah, sebelum dia menjadi khotib ya. Dari segi fithaubi, di dalam pakaiannya, kadzakal makan, begitu juga tempatnya, tempat yang bersentuhan dengan dia itu harus benar-benar tempat yang suci. Wakadzal badan, begitu juga badannya dia, tidak boleh sampai ada najis sedikit pun di dalam badannya, kecuali najis yang ma'fu anhu fil badan, kecuali najis tersebut adalah najis yang tidak dipermasalahkan ya, yang dimaafkan, yang tergolong najisnya ini, ma'funya ini di dalam badan, bukan najis yang ma'fu di dalam air ya. Persis syarat ini adalah syarat yang disyaratkan ketika kita ingin menjalankan ibadah sholat. Begitu juga asatrul aurah, asatrulil aurah atau satrul aurah, menutup aurat ya, menutup aurat ya, bagi seorang yang khutbah dan menjadi sahnya juga sholat Jumat ini menutup aurat bagi 40 orang yang disyaratkan sahnya khutbah dengan 40 orang tersebut. Seandainya ada khutbah yang dijalankan atau didirikan oleh 40 orang,
dan satu atau dua dari 40 orang tersebut ternyata kok terbuka auratnya, maka hukum Jumatnya ini bisa dikatakan Jumat yang tidak sah dan dia harus mengulangi mendirikan sholat Jumatnya. Kemudian syarat yang keempat adalah waqiyamu man yaqtir. Bagi seorang yang berkhutbah atau khotib, ya, dia disyaratkan harus khutbah dalam keadaan berdiri dari awal sampai akhir, ya, kecuali nanti dia diwajibkan untuk duduk di antara dua khutbah, ya. Di sini beliau jelaskan fa in lam yastati'il qiyam ustuhibba lahu listikhlaf. Apabila tidak mampu berdiri, ya disunahkan untuk diganti oleh orang yang lain, ya, digantikan dengan orang yang lain. Fa'in lam yastakhlif, apabila nggak ada yang menggantikan, maka seandainya seperti tidak ada orang lain yang mampu untuk berkhutbah di daerah tersebut kecuali satu orang tersebut, maka tidak apa-apa, jazalahu ayyahtub, boleh bagi dia untuk berkhutbah wa huwa jalisun, tapi dalam keadaan duduk, ya, tapi dalam keadaan duduk. Tapi seandainya ada seseorang yang dia ini mampu untuk berdiri, kemudian dia melaksanakan khutbahnya dengan keadaan duduk, ya maka jelas-jelas di sini khutbahnya nggak sah, sehingga sholat Jumatnya juga nggak sah. Dia harus mengulangi untuk menjalankan sholat Jumat dengan khutbahnya yang berdiri, ya, dengan khutbahnya yang berdiri. Ya, ini semua karena dalil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma, ya, beliau ini mengatakan bahwasannya khutbahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu qaiman, dalam keadaan berdiri. Sumaya jelisu sumayakum. Kemudian beliau duduk sebentar, kemudian beliau berdiri lagi. Yang dimaksud duduk sebentar di sini yaitu salah satu syarat yang mana dia ini diharuskan duduk di antara dua khutbah. Ya. Ya, makanya di sini ini adalah dalil bahwasannya adanya syarat bagi seseorang yang khutbah itu untuk duduk di antara dua khutbah. Ya. Walau lam yajlis bainahuma walau sahwan. Seandainya ada seseorang yang berkhutbah kemudian dia tidak duduk di antara dua khutbah, entah karena lupa atau lain sebagainya. Wa khotobat tsaniyah hasabata wahidah. Kemudian dia melanjutkan khutbahnya yang kedua tanpa disela-selai duduk di antara dua khutbah, maka khutbahnya ketika ini dihukumi masih satu khutbah dan dia harus duduk dan khutbah lagi, khutbah yang ketiga, baru yang ketiga ini dihukumi khutbah yang kedua. Ya. Wa takunul jalsah khafifatan biqadri suratil ikhlas nadban. Duduk yang disunahkan, ya, duduk yang diwajibkan di dalam antara dua khutbah ini kadarnya itu sunnahnya dengan kadar membaca surat Al-Ikhlas. Ya. Akan tetapi wajibnya fauqa qadri tumaknina. Ya. Lebih dari qadru tumaknina ini sudah memenuhi syarat. Ya, ketika seseorang duduk di antara dua khutbah dengan kadar yang lebih, dengan kadar seseorang itu mengucapkan subhanallah, kemudian langsung berdiri untuk melanjutkan khutbahnya, ini sudah dihitung sah dan dia sudah duduk di antara dua khutbah. Ya, kemudian syarat yang selanjutnya tsummal wila'u bainahuma syartun wa baina sholatihi aidan. Kemudian harus nyambung antara dua khutbah. Begitu juga syartun wa baina sholatihi aidan, harus nyambung antara khutbah dan sholatnya. Ya. Setelah seseorang itu khutbah kemudian dia duduk di antara dua khutbah, langsung dilanjutkan dengan khutbah yang kedua. Setelah dia melanjutkan khutbah yang kedua, dia lanjutkan dengan menjalankan sholat Jumat. Ya, tidak boleh adanya fasal atau jangka waktu yang
lama sehingga hal tersebut menjadikan antara dua khutbah atau antara khutbah dan sholatnya ini menjadi terputus secara uruf, secara umum, secara anggapan orang itu dinamakan tidak nyambung, maka ini bisa membatalkan sholat Jumatnya dan dia harus mengulangi antara rukun-rukun yang ada di situ ya. Kemudian syarat yang ke-8 adalah wathamin min syurutihi ma ilaihi al-isyaratu biqaulihi wa arba'ina min ahli wujubil alladzina tan'aqidu bihimul jum'ah usyrut bi ayyusmi'a al-khutbatain. Ya. Disyaratkan bagi 4 orang yang disyaratkan dengannya ini sahnya sholat Jumat, dia harus benar-benar mendengar 2 khutbah. Ya. Mendengar 2 khutbah. Seandainya di situ ada sholat Jumat yang hanya didirikan oleh 40 orang, kemudian satu dari mereka ini ternyata kok tidak mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khotib. Ya, yang dimaksud di sini, yang dimaksud khutbah di sini adalah rukun-rukunnya khutbah yang telah kita bahas. Maka khutbah atau Jumat yang ada ketika itu dikatakan khutbah yang tidak sah. Karena satu dari 40 orang itu tidak mendengarkan rukun dari rukun-rukunnya khutbah. Kemudian watasi minasyurut. Yang ke-9. Kaunuhu bil arabi nadmuha. Disyaratkan khutbah rukun-rukunnya khususnya ini harus dengan bahasa Arab. Ya, rukun-rukun yang telah kita bahas. Adapun seseorang itu semisalnya dia sudah menjalankan rukun-rukun yang telah kita bahas, kemudian dibarengi dengan bahasa Indonesia misal, yang mana rukun-rukunnya tadi sudah disebutkan atau diucapkan menggunakan bahasa Arab, kemudian beliau ya seorang khotib ini menambahi penjelasan dengan bahasa Indonesia, maka ini tidak masalah. Maka ini diperbolehkan. Maka ini juga dianggap wila, dianggap nyambung. Ya, karena tidak masalah ketika adanya fasal yang mana fasalnya tersebut itu tentang wa'ad atau tentang mau'idhah atau tentang anjuran yang ada terkandung di dalam khutbah yang dalam bahasa Arab tersebut. Mungkin orang-orang yang hadir ketika itu dia ada yang tidak paham dengan bahasa Arab, sehingga khutbah yang disampaikan itu mungkin kurang dicerna oleh seseorang yang hadir Jumat di situ, sehingga dijelaskan lagi menggunakan bahasa Indonesia, maka ini tidak masalah dan tetap dihitung wila atau nyambung antara khutbah kemudian duduk di antara 2 khutbah dan khutbah yang kedua. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah kaunuha ya au kaunul khutbataini biwaqti zuhrin kulliha. Ya, khutbahnya ini harus benar-benar berada di waktu zuhur. Ya, seandainya kok ternyata khutbah ini dilaksanakan sebelum masuknya waktu zuhur, maka bisa dikatakan tidak sah. Seseorang menjalankan sholat Jumat, kemudian sudah melakukannya padahal waktu zuhur ini belum masuk pada waktunya, maka ini dianggap tidak sah. Ya. Kemudian ditambahi syarat yang terakhir di sini adalah seorang khotib. Syarat seorang itu menjadi khotib adalah dzukurotan, ya, dzukurotan. Seseorang khotib harus laki-laki. Maka tidak sah ketika ternyata kok ada khotib yang dia ini genrenya adalah perempuan, ya. Fala yasihu ayyakunal khotibu imra'atan wala khuntha. Enggak sah ketika ada perempuan dia menjadi khotib. Juga ketika ada khuntha, yang mana khuntha ini adalah ya seseorang yang dia mempunyai 2 alat kemaluan, laki-laki dan perempuan. Dan belum jelas dia ini dihukumi seorang perempuan atau dia ini dihukumi seorang laki-laki, karena dua-duanya dari kemaluan dia ini semua berfungsi.
sehingga dia gak bisa dihukumi laki-laki dan juga tidak bisa dihukumi perempuan, maka orang yang seperti ini juga tidak bisa menjadi khotib, tidak bisa menjadi khotib ya. Maka nggak sah seperti ketika seseorang laki-laki itu dia ini qudwah atau menjadi makmum kepada seorang imam yang mana imamnya ini perempuan ya. Mungkin ini yang kita bahas adalah syarat-syarat khutbah yang harus kita jaga, khususnya bagi seorang khotib yang mungkin yang sering dia ini menjadi khotib dan mengisi sholat Jumat dengan khutbahnya, maka hendaklah kita memperhatikan syarat-syarat, rukun-rukun khutbah yang telah kita bahas atau yang telah dijelaskan oleh para ulama dimanapun itu tempatnya, di kitab apapun itu pembahasannya ya. Maka semoga ini semua bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.